Selamat malam, Ibu dosen, pengapu Ibu Rosana. Perkenalkan, nama saya Weliana, mahasiswa dari Universitas Cyber Asia, dari program studi Ilmu Komunikasi dengan kelas KM 401 dengan nomor induk mahasiswa 2405 01010210. Pada kesempatan kali ini, saya sangat bangga dapat memaparkan proposal program Public Relations yang telah saya rancang untuk mata kuliah Manajemen Public Relations. Program ini saya beri judul Center Parkir Nyaman, dengan mengusung tagline utama yaitu Parkir Aman Tanpa Cemas. Mengapa program ini menarik dan krusial untuk dibahas? Bapak atau Ibu dan rekan-rekan sekalian pasti sering memarkirkan kendaraan di mal, di gedung perparkiran, atau di pusat perbelanjaan, dan juga mungkin di rumah sakit, atau di apartemen, atau di tempat tinggal. Namun seberapa sering kita merasa bingung saat sistem pembayaran berubah dari yang tunai menjadi non-tunai, atau merasa kesal ketika palang parkir mengalami masalah dan tidak ada petugas yang siap membantu. Nah, berawal dari dinamika seperti itu, maka proposal program PR ini disusun. Mari kita bahas lebih dalam mengenai latar belakang dan alasan dibalik lahirnya program ini. Latar belakang dan identifikasi problem PR. Bapak dan Ibu sekalian, PT Center Park Citra Corpora merupakan salah satu penyedia jasa parkir, manajemen dan pengelolaan perparkiran terbesar dan terkemuka. Dalam bisnis perparkiran modern, Center Park sebenarnya telah melakukan lompatan besar dengan mengembangkan konsep Smart Mobility Parking Solution. Mereka memanfaatkan teknologi canggih seperti sistem parkir digital, pembayaran non-tunai ataupun cashless, sistem tap-in dan tap-out atau yang disebut dengan TITO, serta sistem monitoring perparkiran terpadu yang memonitoring melalui dashboard. Namun, ada satu hal penting yang perlu kita tekankan dalam konteks public relation. Industri perparkiran hari ini bukan lagi sekedar tempat hanya menaruh kendaraan. Industri ini telah bergeser menjadi industri pengalaman pelanggan atau customer experience. Pengguna tidak hanya melihat seberapa canggih palang otomatis, tetapi juga merasakan seberapa ramah pelayanan petugasnya, seberapa cepat kendala teknis yang ditangani, dan seberapa jelas informasi yang akan mereka terima. Di lapangan, kegiatan operasional sehari-hari masih diwarnai berbagai dinamika. Kami mengidentifikasi setidaknya ada 6 permasalahan terutama public relation yang muncul di daerah perparkiran. Yang pertama, kurangnya pemahaman pengguna. Masih ada sebagian pengguna kendaraan yang belum terbiasa dengan prosedur atau teknologi perparkiran dengan cara yang baru. Yang kedua, kebingungan saat terjadinya kendala. Ketika tiket bermasalah atau tap kartu yang gagal, pengguna sering merasa panik atau bingung harus meminta bantuan kepada siapa. Dan yang ketiga, kualitas komunikasi petugas. Interaksi antara petugas parkir di lapangan dengan pengemudi terkadang masih kaku dan belum optimal. Yang keempat, kebutuhan edukasi publik. Masyarakat membutuhkan bimbingan yang ramah terkait transisi menuju pembayaran digital. Yang kelima, keterbatasan saluran keluhan. Pengguna sering bingung kemana harus menyampaikan kritik, saran, atau apresiasi secara langsung dan cepat. Dan yang keenam, kebutuhan penguatan citra. PT Center Park memerlukan program terstruktur
agar dipersepsikan bukan hanya sekedar penyedia jasa perparkiran, melainkan penyedia layanan yang aman dan juga nyaman. Dari kendala-kendala inilah, public relations hadir untuk menjembatani celah komunikasi antara perusahaan dengan para pengguna jasanya. Untuk perencanaan dan pemrograman PR, oleh karena itu, mari kita masuk ke bagian inti perencanaan program Center Park Parkir Nyaman. Tujuan program. Secara umum, program ini bertujuan untuk membangun dan memperkuat reputasi PT Center Park Citra Corpora sebagai perusahaan jasa perparkiran yang profesional, modern, responsif, dan mengutamakan kenyamanan pelanggan. Secara khusus, ada 6 target pencapaian kita. Yang pertama, mengedukasikan pengguna terkait prosedur perparkiran yang modern. Yang kedua, meningkatkan kualitas komunikasi dan keramatamahan para petugas. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan serta rasa aman para pengguna jasa. Yang keempat, menyediakan saluran feedback 2 arah yang akuntabel. Yang kelima, memperkuat citra positif Center Park di mata publik umum. Dan yang keenam, menyatukan kekuatan high-tech atau teknologi dengan high-touch atau pelayanan manusia. Siapa saja target publik kita? Dalam PR kali ini, kita membagikan menjadi 3 lapis publik. Yang pertama, publik utama, yaitu seluruh pengguna kendaraan baik itu roda 2 ataupun roda 4 yang memarkirkan kendaraannya di area yang menggunakan jasa perparkiran Center Park. Yang kedua, publik pendukung, yaitu si para pengelola gedung atau building management, tenan, masyarakat sekitar, hingga para pengikut di media sosial. Dan yang terakhir, yaitu publik internal, tim operasional, supervisor, area manager, dan juga yang paling krusial adalah para petugas parkir yang ada di gardu dan area lapangan. Mengapa petugas parkir lapangan kami sebut sebagai komunikator utama? Karena sebagai seorang pengemudi, di wajah perusahaan Center Park bukanlah jajaran direksi di kantor pusat, melainkan petugas parkir yang menyapa di pintu masuk dan pintu keluar. Petugas lapangan adalah frontliner dan komunikator langsung yang membentuk persepsi publik setiap hari. Untuk menjangkau publik ini, kita mengintegrasikan media digital seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan juga website yang disandingkan dengan media cetak di lokasi seperti poster, banner, digital sign-in, stiker informasi di titik strategis, serta QR Code interaktif. Program ini dirancang berjalan selama 3 bulan berturut-turut dengan tahapan yang berkesinambungan. Pada bulan pertama, yaitu awareness, fokus pada sosialisasi masif dan edukasi publik. Pada bulan kedua, engagement, yaitu membangun interaksi aktif melalui media sosial dan aktivitas langsung di area parkir. Pada bulan ketiga, melalui evaluation, mengukur tingkat keberhasilan, menganalisa masukan, dan juga melakukan evaluasi menyeluruh. Pada strategi branding dan kegiatan utama, Bapak dan Ibu Saudara sekalian, bagaimana strategi branding ini kita eksekusi? Kuncinya adalah
mengkombinasikan unsur teknologi canggih dengan kepedulian manusia, yaitu human touch. Kita tidak ingin PT Center Park terkesan dingin atau sekedar mesin otomatis, tapi kita mau PT Center Park ini dikenal sebagai mitra perjalanan yang peduli. Strategi ini kita wujudkan ke dalam 5 kegiatan utama, yaitu pertama, program parkir 1 menit. Ini adalah kampanye edukasi berbasis video pendek yang informatif dan juga menarik. Video ini merangkum tutorial praktis, cara tap in, cara tap out yang benar. Kemudian tips pembayaran QRIS atau e-money atau e-wallet agar tidak macet, hingga langkah cepat jika mengalami kendala tiket. Video ini diputar di digital sign-in agar Video ini diputar di digital sign-in di dekat area parkir dan diunggah di TikTok serta Instagram. Yang kedua, program Center Park Listening. Ini adalah bentuk komunikasi 2 arah. Kami menempatkan stiker QR Code di berbagai titik strategis area parkir. Pengguna cukup memindai QR Code tersebut melalui smartphone untuk menyampaikan kritik, menyampaikan saran, keluhan, maupun memberikan apresiasi langsung kepada petugas yang melayani. Yang ketiga, program Senyum Parkir Hari Ini. Ini merupakan program pembenahan pelayanan internal bagi para petugas lapangan. Setiap petugas diberikan standar pelayanan 3S plus B plus I. Senyum, sapa, bantu, dan informasikan. Petugas dilatih untuk sigap mendatangi pengguna yang terlihat bingung tanpa. Dan yang keempat, program Parkir Aman Hati Tenang. Sebuah kampanye kepedulian keamanan. Melalui media informasi visual, kami memberikan imbauan dan tips keamanan bagi pemilik kendaraan. Seperti memastikan kaca yang tertutup rapat, tidak meninggalkan barang berharga di jok motor atau di kabin mobil, serta memastikan kunci stang pada motor. Dan yang kelima, yaitu program Cerita di Balik Parkir. Program ini bertujuan untuk membangun brand empathy. Kami mengangkat profil dan kisah humanis para petugas parkir Center Park dalam bentuk video dokumenter singkat. Publik diajak melihat bahwa di balik kemudahan sistem otomatis ada sosok-sosok pekerja keras yang siap membantu kenyamanan mereka. Dan agar program ini berjalan secara terstruktur, kami menetapkan 10 langkah pelaksanaan dimulai dari koordinasi internal manajemen dan bagian operasional, pembuatan materi edukasi, pembekalan petugas, eksekusi di lokasi, hingga tindak lanjut atas masukan para pengguna. Dalam manajemen public relation, evaluasi dilakukan secara komprehensif pada 3 tingkatan. 1. Evaluasi output. Mengukur hasil fisik kegiatan seperti jumlah video yang diproduksi, jumlah penonton di media sosial, dan berapa banyak pengguna yang memindai QR Code. Yang kedua, evaluasi outtake. Mengukur pemahaman publik. Apakah pengguna kini lebih memahami cara pembayaran cashless dan tahu kemana harus mengadu? Dan yang ketiga, evaluasi outcome. Mengukur dampak nyata pada citra perusahaan yang ditunjukkan melalui peningkatan skor kepuasan pelanggan, penurunan angka keluhan teknis, serta peningkatan sentimen positif terhadap merek ataupun kepada PT Center Park. Tentu saja, seluruh rangkaian kegiatan ini wajib berpijak pada etika dan juga tanggung jawab public relation. Kami berkomitmen untuk menyajikan informasi secara transparan, tidak memanipulasi testimoni, menjaga kerahasiaan data pribadi pengadu, tidak menyalahkan pengguna ketika terjadi kendala teknis, serta selalu menghargai harkat
dan martabat para petugas lapangan yang diliput. Bapak dan Ibu dosen pengampu, sebagai kesimpulan, proposal program Public Relation Center Parkir Nyaman dirancang bukan sekedar untuk kegiatan promosi sesaat. Lebih dari itu, program ini adalah investasi jangka panjang untuk membangun hubungan yang harmonis dan saling percaya antara PT Center Park Citra Corpora dengan masyarakat pengguna jasa dan juga dengan building management. Melalui sinergi antara teknologi yang modern dan pelayanan manusia yang hangat, PT Center Park siap membuktikan komitmennya sesuai dengan tagline yang diusung, parkir aman, nyaman, tanpa cemas. Demikian pemasaran proposal program Public Relation ini saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktu yang Bapak dan Ibu berikan. Saya sangat terbuka untuk menerima masukan, saran, maupun pertanyaan dari Bapak dan Ibu dosen dan juga teman-teman demi kesempurnaan program ini. Terima kasih dan selamat malam.